di luar sana bahwa Roy Suryo itu membentuk suatu opini tentang Dian Sandi. Jadi ketika dia dikatakan itu gak benar ijazah itu, maka yang membuat itu adalah Dian Sandi. Nah, masalah benar dan tidaknya kan masih dalam proses, tapi dia sudah membentuk opini bahwa ketika dia salah, itu kesalahan itu dilemparkan ke Dian Sandi. Aneh kan? Aneh memang. Biar kita nggak termakan hoak, oke guys, kita coba ikutin wawancara Bang Bill di channelnya Bang Bill dengan Dian Sandi. Oke, selamat menonton. Dan kawan-kawan, karena ada pasal yang dipakai oleh Polda terkait manipulasi dan juga mengedit datanya Pak Jokowi. Nah, dalam tafsirnya Roy Suryo dan kawan-kawan, bukan mereka yang melakukan editan gitu. Seharusnya Dian Sandi, karena dialah yang kemudian mengambil fotonya dan mengatakan ini asli, padahal itu miring bla 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 bla. Apa tanggapan Abang? Dia kan bilang miring seperti otaknya kan. Tapi sudahlah. Itu yang bisa mereka lakukan. Mereka menghina, mencela orang, ya monggo. Kalau kami tetap pada keyakinan dari awal, tidak pernah bergeser sedikit pun. Bahkan kalau dulu saya mengatakan itu asli, ditanya 1 juta kali pun saya tetap akan mengatakan itu asli. Tidak ada keraguan sama sekali. Kalau mereka ini kan isunya mereka pindah-pindah. Mereka pernah menyatakan palsu gara-gara hurufnya, gara-gara ini, gara-gara itu. Kalau kami enggak. Kami meyakini asli ya sampai kami bawa mati, itu pun adalah asli. Tapi kan itu subjektif karena Abang adalah pembelanya Pak Jokowi. Ya sebenarnya mau subjektif atau tidak kan tidak bisa menihilkan value bahwa kita berpendapat seperti itu kan. Masa ketika kita mendukung Pak Jokowi terus kita tidak bisa mengatakan itu asli? Tapi kan mereka menggunakan analisa data, menggunakan analisa secara ilmiah. Ya monggo saja, karena begini lah, kita membela Pak Jokowi itu bukan dengan hanya mengatakan aku cinta Jokowi, tapi kita datang bersama data dan fakta. Kita memberikan loh bukti-bukti. Kita tidak bilang aku cinta Pak Jokowi terus enggak bawa apa-apa, enggak. Kita memberikan data-data, bahkan jauh sebelum ditampilkan oleh Polda Metro Jaya mengenai riwayat akademis Pak Jokowi itu, kita sudah sampaikan kan dulu di awal. Ini ada ini loh, ini ada bukti bayar ini, ada bukti itu, ada ini, macam-macam kita sampaikan. Dan itu semua benar ditunjukkan oleh Polri. Waktu itu masih di Barreskrim ya, waktu awal itu. Artinya sumber-sumber primer yang muncul sebagai data yang dilampirkan oleh Barreskrim pada saat itu, kita lebih dulu menyampaikan kepada mereka. Kita sudah sampaikan ini loh, nanti akan ada ini. Bahkan yang paling menurut saya tidak masuk akal sama sekali ya di awal-awal itu, bahwa mereka kan mengatakan itu bahwa Pak Jokowi tidak pernah masuk di UGM, bahwa itu orang lain kan, itu kan kata mereka. Sumatno fotonya macam-macam lah. Pak Jokowi tidak pernah masuk UGM. Yang lulus pun bukan Pak Jokowi. Kan itu katanya. Tapi kan kita membuktikan semua itu lewat riwayat-riwayat yang tadi. Dan pada akhirnya mereka sekarang mentok pada isu soal ijazah itu palsu atau tidak. Tapi mereka tidak sama sekali mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak berkuliah. Kan mereka sekarang mengakui bahwa memang betul Pak Jokowi kuliah. Kan itu kata mereka, bukan kata saya. Kata mereka memang betul Pak Jokowi kuliah, tapi tidak wisuda, kata mereka. Nah, bagaimana Abang kemudian akan menghindar dari kalau kemudian ternyata Dian Sandi lah orang yang masuk dalam kategori perbuatan melakukan pengeditan, manipulasi dan juga lain-lain sebagainya. Kalau saya tidak perlu menghindar, kalau saya tidak perlu menghindar, saya serahkan semua kepada
aparat penegak hukum. Kan mereka yang melakukan penyidikan. Lagi pula kalaupun mau menjadikan jeratan hukum, seharusnya Pak Jokowi yang melaporkan Bang Dian ya, atau gimana? Konstruksi pasal itu memang memberikan ruang kepada masyarakat umum untuk bisa melaporkan, karena di situ kan bukan delik aduan. Oh iya. Tetapi kan memang walaupun dia bukan delik aduan, ada hal-hal tertentu yang harus dipenuhi dulu sebelum sampai ke orang itu bisa ditersangkakan atau tidak. Hal yang paling pertama harus diuji adalah mengenai mensreanya. Iya. Kan itu yang paling pertama. Betul. Saya mengupload itu mensrea saya sudah saya sampaikan di awal. Bahkan bisa dicek report saya mungkin sejak tahun 2010 atau mungkin sampai hari ini saya tidak pernah menghina Pak Jokowi. Kan begitu kan mensreanya. Artinya saya memang mengupload itu memang untuk membela Pak Jokowi. Ya kan itu berarti saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya kan? Kecuali ini kan kecuali sekarang. Kecuali kalau ijazah itu yang dipegang oleh Pak Jokowi, ijazah analog ini berbeda sama sekali dengan yang saya posting, maka saya di situ mungkin terpenuhi untuk menimbulkan hoax itu, menyebabkan hoax. Tapi kan Pak Jokowi sendiri di beberapa kesempatan menyampaikan bahwa memang itu ijazahnya. Artinya tidak ada. Dan abang juga sudah sowan dengan Pak Jokowi kan? Sudah berapa kali kan? Ya artinya saya tidak memenuhi unsur apapun. Kalau saya dikatakan mengedit, edit apanya? Orang yang punya ijazah saya bilang itu masih sama kok dengan ijazahnya gitu. Mau ngedit apa? Nah kan problemnya kemudian mereka ini terjebak menganggap saya yang menjebak mereka. Ya kan? Padahal gini loh, logika sederhana secara standar akademik, pola pembuktian daripada digital forensik itu kamu cuma butuh satu winning product buat dapetin omset 1,2 miliar dalam secara pembuktian akademis, pola pembuktian itu dia kan harus memenuhi standar yang paling basic, yaitu barang buktinya dulu, bahannya dulu, materialnya dulu. Kalau kita dengar penjelasan dari para ahli itu kan bisa mengatakan harus sekian megapiksel lah, harus posisi tegak lurus lah, macam-macam lah kan. Itu kan standar sekali, basic sekali itu. Ya artinya kalau itu tidak terpenuhi, maka hasilnya pun akan sangat menentukan. Kalau bahan dasarnya itu keliru, maka outputnya pun akan keliru. Ya kan? Makanya dia miring-miring. Lah sekarang kalau pertanyaan miring, kenapa saya disalahkan? Justru yang disalahkan adalah mereka. Kenapa mereka menjadikan itu sebagai bahan riset yang barang miring? Iya gitu. Kan itu logikanya. Malah mereka yang luruskan kan gitu. Mereka kasih crop dan gitu, baru mereka analisa. Kan Risma mengambil dari Dian Sandi punya, kemudian dianalisa huruf per huruf, dianalisa yang banyak hal kan. Betul. Makanya saya katakan begini, tidak ada kekhawatiran saya sedikit pun terkait dengan postingan itu, sepanjang satu catatannya adalah Pak Jokowi tidak mempermasalahkan saya. Ya kan itu kan. Kalau mengenai mereka mau mengatakan apa, menyampaikan apa, belum lagi pengacara mereka, belum lagi mereka silakan aja, tidak ada masalah saya. Itu mereka berhak untuk mengeluarkan itu. Mungkin itu bagian dari unek-unek mereka juga kan, untuk menyampaikan itu. Ya silakan saja, tetapi saya sebagai warga negara yang taat hukum, ya tentu saya menyerahkan semua ke aparat penegak hukum. Bang, ada yang berbeda menurutku. Abang kan sekarang posisinya sebagai pengurus di DPP PSI. Berbeda dengan teman-teman relawan, aku perhatikan relawan ini cukup gencar, bahkan melakukan atraksi di demonstrasi di lapangan untuk menuntut kepada aparat kepolisian menangkap Iva, Roy dan Rismon serta 5 tersangka lainnya. Kok PSI lebih adem? Padahal PSI adalah pendukung keras Jokowi. Kami memang awal-awal itu keras. Bahkan kami sempat ancang-ancang itu untuk membuat sebuah press release untuk menekan kepolisian lah kita sebut ya. Tetapi kan kami punya pimpinan. Pimpinannya maksudnya? Namanya sekarang Mas Ketua Umum Kaisang Pangarep. Anaknya Pak Jokowi. Anak Pak Jai Notabene memang anaknya Pak Jokowi, tapi di luar daripada itu anaknya Pak Jokowi, tapi beliau adalah Ketua Umum kami sekarang. Ya tentu sebagai sebuah partai politik, apa kata ketum, ya itulah kata partai kan begitu. Apa kata ketum di awal-awal itu menyampaikan bahwa kita berempati. Kita berempati kepada Jokowi, kepada para tersangka. Gitu. Kita semua harus berempati kepada para tersangka. Mereka ini biar bagaimanapun juga adalah anak-anak bangsa.
bahwa hukum berjalan seperti ini dan sampai mentersangkakan mereka, yaitu di luar daripada kendali kami sebagai partai politik. Oke. Tetapi ketika mereka terjerat hal-hal seperti ini, kita jangan bereuforia. Oke. Kita jangan happy-happy lah gitu. Ya biarkan saja, kita tidak membela ataupun tidak menentang mereka gitu ya. Biarkan saja itu berproses, kita jangan berkomentar, apalagi sampai kita bereuforia, apalagi sampai kita bergembira, apalagi sampai kita ikut-ikut menekan-nekan kepolisian untuk menahan apa. Kita nggak diperbolehkan sama Mas Ketum. Oh gitu? Iya. Nah kalau sudah begitu kan, mau kata siapa lagi yang harus kita ikuti? Kalau hal ini akhirnya dimanfaatkan oleh teman-teman kuasa hukum atau bahkan Mas Dian Sandi ini jelas sebagai kader PSI harus nurut sama ketua PSI. Kebetulan yang menjadi ketua adalah Mas Kaisang. Mas Kaisang berpesan bahwa dalam kasus ijazah palsu ini kita nggak usah bereuforia atau menekan-nekan polisi. Bahkan kita boleh berempati kepada mereka yang terdakwa, maksudnya ya sebagai anak bangsa kita prihatin, tapi biarkan itu hukum tetap berjalan. Andaikan nanti hasilnya kita juga sudah nggak usah intervensi, karena jelas ini adalah langkah yang diambil Mas Kaisang, itu benar-benar kita acungi jempol guys. Coba itu kalau kita atau ayah kita, saudara kita digitukan sama mereka, wah mungkin kita sudah lepas kontrol guys. Dari ini kita sudah melihat kehebatan daripada Kaisang. Silahkan komen. Oke, terima kasih dan salam, sampai jumpa lagi.